alhamdulillah. Memuji Allah adalah ibadah, tauhid ibadah. Allah, alhamdulillah. Allah apa artinya? Dzul uluhiyah, yang berhak untuk disembah, diibadah, tauhid uluhiyah. Dan itu pun salah satu asmaul husna, tauhid asma wa sifat. Allah minal asmail husna. Rabbil alamin, tauhid apa? Rububiyah. Satu ayat ini saja sudah mencakup 3 tauhid. Ditambah lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, tauhid apa? Asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid apa? Uluhiyah. Dalam surah Al-Fatihah saja jelas 3 macam tauhid tadi. Sekali lagi, pembagian tauhid jadi 3. Ini berdasarkan istiqra, penelitian di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan itu sudah ada sejak zaman Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala, dan itu sama dengan pembagian ilmu menjadi akidah, fikih, hadis, dan seterusnya. Kemudian apa arti tauhid rububiyah? Apa itu? Ya, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Menciptakan, mengatur, menguasai, memberikan rezeki, dan seterusnya. Tauhid rububiyah meyakini Allah satu-satunya sang pencipta alam semesta, yang menguasainya dan yang mengaturnya. Itu secara ringkasnya. Dan tauhid ini sudah diyakini oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau wahai Nabi Muhammad bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah. Abu Jahal CS, mereka yakin Allah yang menciptakan alam semesta ini berdasarkan firman Allah, berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang musyrikin jahiliyah, tanya mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? Siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup kepada yang mati? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Serta fasayaquluna Allah, Allah, kata mereka. Kaum musyrikin jahiliyah meyakini tauhid rububiyah. Tapi mengapa mereka masih dikatakan musyrikin? Karena mereka tidak mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Apa uluhiyah atau tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dalam apa? Al-ibadah. Makanya para ulama mengkhususkan definisi tauhid ifradullah bil ibadah. Kenapa? Karena ini intisari dakwah para nabi, para rasul, inti perselisihan antara para nabi dan kaum mereka dari orang-orang musyrikin. Kalau masalah rububiyah mereka sudah yakin, tapi mereka orang-orang musyrikin mengingkari tauhid uluhiyah dalam masalah peribadahan hanya kepada Allah semata. Makanya tidak benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah atau pencipta selain Allah. Karena kalau arti la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, orang musyrikin jahiliyah otomatis masuk Islam. Karena mereka sudah yakin yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah. Tapi karena itu bukan arti la ilaha illallah, tetap mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Arti la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. La ilaha illallah berkaitan dengan tauhid uluhiyah, bukan berkaitan dengan tauhid rububiyah. Namun banyak di antara kaum muslimin yang masih belum memahami akan hal ini. Padahal ini intisari dakwah para nabi, para rasul. Makanya sekali lagi, kenapa sebagian ulama
ketika mendefinisikan tauhid, mendefinisikannya secara khusus ifradullah beribadah, karena ini inti sari dakwah para nabi, para rasul, inti perselisihan para nabi dan kaum mereka, tanpa mengesampingkan definisi umum tadi. Ya, tidak ada pertentangannya. Cuma ditekankan karena ada nilai khususnya, nilai spesialnya tauhid uluhiyah, inti sari dakwah para nabi, para rasul. Dan ini yang insya Allah akan lebih banyak kita kaji di pertemuan kali ini. Adapun tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya dari nama-nama dan sifatnya di dalam kitabnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahihah, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibagaimanakan, tanpa ditakwilkan, diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya dari nama-nama dan sifatnya di dalam kitabnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadis beliau yang sahihah, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayangkan atau dibagaimanakan, tanpa ditakwil atau diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan, ditetapkan apa adanya. Misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy, dalam 7 ayat Al-Quran, di antaranya surat Toha ayat ke-5. Seorang muslim sejati menyatakan Allah punya sifat istiwa, tinggi di atas arsy. Tidak boleh disamakan dengan tingginya makhluk. Tidak boleh dibayang-bayangkan bagaimana istiwanya Allah di atas arsy. Tidak boleh ditakwilkan, oh makna istiwa itu menguasai. Ini takwil yang batil. Ini kelakuan orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka suka menyelewengkan ayat-ayat Allah dari makna yang sebenarnya dan tanpa dinafikan. Itu tauhid asma wa sifat menurut ahlu sunnah wal jamaah sejak zaman para sahabat sampai detik ini, sampai hari kiamat. Ini poin yang kedua berkaitan dengan pembagian tauhid menjadi 3. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga berkaitan dengan keutamaan tauhid. Ini sekali lagi lebih banyak kita mengarahkannya kepada tauhid al-uluhiyah. Meskipun sebetulnya ada keterkaitan antara 3 tauhid itu. Ya, kalau kita mau bahas lagi, ada keterkaitan antara 3 tauhid itu. Kata para ulama, tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu melazimkan tauhid uluhiyah. Artinya, kalau orang itu sudah meyakini Allah yang mengatur alam semesta, menciptakannya, yang menguasainya, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, maka kewajibannya mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi tauhid rububiyah itu sebetulnya jembatan menuju kepada tauhid al-uluhiyah. Makanya orang itu belum sampai kepada tauhid kalau hanya sekedar tauhid apa? Rububiyah. Dia harus melewatinya menuju kepada tauhid al-uluhiyah. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang tauhid rububiyah, itu ujung-ujungnya pada tauhid uluhiyah. Contoh, dalam surat Maryam, kalau tidak salah ayat 65, Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah Rabb langit dan bumi. Tauhid apa? Rububiyah.
mengesahkan Allah dalam penciptaan. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa selanjutnya? Apa sampai di sini saja? Tidak. Allah katakan fa'budhu, maka ibadahlah ya Allah. Jadi tauhid rububiyah jembatan menuju tauhid uluhiyah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Makanya surat Al-Fatihah seperti yang kita sampaikan tadi, kata para ulama, intinya Al-Fatihah ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid apa? Al-uluhiyah.